Oke. Oke guys, kita ngevlog lagi. Ups. Ya ini gua arah BSD akhirnya ya. Setelah sekian lama gua nggak motoran. Sekalian jalanin Ryan-nya Cameron. Sorry guys, di video sebelumnya ada suara angin ya. Ini gue nyoba udah tutup ventilasi. Kita coba nanti masih ada bunyi angin nggak, suara angin yang masuk ke mic-nya. Oke, kita arah ke BSD dulu. Sekalian gue mau ngasih impresi riding CMX King 150 ini. Setelah gue bawa ke BSD doang sih, 1 hari sama video kemarin. Aduh, senengnya bisa ke BSD lagi. Ini sorry ya kalau semisal angle-nya nggak pas, terlalu ke bawah atau gimana, nggak. Ntar gue soalnya mau ngecek dulu di mana posisi enaknya. Masih ngeraba gue. Pada ditebang-tebangin kenapa ini? Padahal enak loh. Hijau kanan kiri. Sekarang kirinya jadi blong, jadi kayak lega. Harusnya ada pohon juga. Mau ditebang-tebangin kenapa kali? Hijau, jalan. Jadi MX 150 ini tenaganya sekitar 15 HP-an, torsinya di 13 Nm. Ya lumayan buat harian sih 150. Lagian gue juga soalnya nggak main mesin kan. Ini lewat speed bump begini, itu plat magnetnya lumayan kuat loh. Tuh. Mungkin bisa dibilang malah kuat banget. Bagus nih. Aduh. Kenapa ngeremnya jauh-jauh sih? Gue mau ke ice. Gila, setelah berapa lama gue nggak ke ice. Udah nggak motoran lagi ini. Baru motoran lagi. Rasanya seneng banget. Aduh, seneng banget rasanya ngerasain jalanan BSD lagi. Ya walaupun ini belum bisa ditarik-tarik ya karena masih Ryan. Jadi first impression naikin motor ini rada nunduk sedikit. Ya mungkin karena tinggi badan gue 169 kali ya. Jadi rada nunduk sedikit, tangan harus ngegapai setang. Cuman kalau mau ditegakin bisa sih. Jadi terus kaki rada jinjit kalau turun dua-duanya. Kalau turun sebelah bisa napak. Apalagi ya, bensin irit banget bensin. Kita dapat 2,3 liter per 100 km, itu artinya sekitar 1:36, 1:36an lah. 1:36, 1:38. Termasuk irit sih. Kemarin gue baru isi, yang gue nge-review plat magnet, baru isi di situ full tank. Sekarang baru keluang 1 strip ke BSD. Kalau pakai Supra gue mau udah setengah kali. Oh iya, jadi sebelum beli ini gue ada pertimbangin untuk beli Supra GTR. Ih, tolol, ngapain tuh orang? Sebelum ini ada Supra GTR. Terus kenapa gue jadi milih ini? Karena gue nggak demen
modelnya Supra GTR ya, walaupun dia untuk atasannya lebih dapat daripada M-Making. Kalau M-Making itu gearnya ada 5, Supra GTR gearnya ada 6. Jadi untuk atasan pasti lebih dapatan Supra GTR. Terus kenapa gue jadi milih M-Making? Karena di harian ini gue lebih pentingin ke torsi daripada tarikan atas ya, karena kebanyakan stop and go, macet segala macem. Jadi gue lebih milih ke torsi daripada napas atas. Mungkin napas atas gue bisa aturin dari final gearnya, tapi ya itu belakangan aja lah. Sebenarnya begini aja juga udah enak sih. Gue juga nggak mau mesin rewel karena ini buat harian. Jadi ya gue mikir-mikir dulu lah. Gue juga bawanya santai begini tuh. Sepi banget. Nggak ada yang kesini apa? Hari ini hari Senin guys, Senin pagi. Ya mungkin wajar lah kosong Senin pagi. Itu ada yang ngumpul. Motornya Matic, Beat, Soul, ya kan. Udah nggak ada lagi, kosong banget. Kita ke ujung dulu deh. Ya paling nanti kita nongkrong sebentar lah, sebentar aja. Ini sekarang jam 10:30 lewat, jam 10:45-an. Ya mungkin jam 11 kita cabut. Yang gua nggak terlalu suka ya ini sennya tuh dia nyatu. Ntar gua kasih lihat. Dia nyatu kanan sama kiri, jadi gua nggak tahu lagi ngesen kemana. Mungkin bisa bisa diulang kayak gini lagi. Paling gua kerjanya 2 kali. Kita di mana dulu, kayak sini aja deh. Gua seneng banget ini motor irit. 1:36 itu artinya 1 liter 36 kilo atau 38-an. Nah ini nih plat magnetnya nih, kuat banget ini. Tinggal ya udah, ntar kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi guys. Udah di JB tadi dari ICE. Sekarang jam 10:30. Tadi salah lihat jam, ternyata baru 9:30. Jadi ya udah, gua 10:30 sekarang balik sendirian, nggak ada siapa-siapa sih. JB menggoda untuk narik gitu, tapi masih rain, masih 80 km. Apa nih? Kayaknya waktu itu Fitrairy bawa Z4 ke sini, ngetesnya di sini deh. Wow. Yang ada wheel spin itu. Fitrairy bukan ya? Z4. Apa orang lain? Kita tarik sedikit ah. Setengah gas aja. Atasnya lumayan juga sih. Wah. Gila, tenaganya ada terus. Gasnya belum penuh. Baru kayak setengah doang, nggak gaspol. Wah gila, enak banget, enak. Sumpah. Enak. Udah, cukup. Ngeri. Walaupun dari pabrik, tapi kita tetap mesti rainin biar awet ya mesinnya. Tadi yang gue bilang udah 15 HP, terus torsinya 13 Nm. Udahlah, udah mau siang juga, gue arah balik tuh M-Making juga.
Tapi itu yang V1. Yang V2 ini termasuk langka ya, jadi di dealer itu jarang ada yang ready barang ini tuh, Supra GTR. Tapi itu yang lama. Jadi gue banyak pertimbangan juga, akhirnya gue kebeli MX King ini. Untuk harga MX King on the road-nya 24.575. Lumayan untuk harga untuk motor bebek kopling begini, termasuk lumayan. Wah, ini folder di sini kalau ngerem nih menggoda untuk diwiliin, cuman aduh. Ya udahlah, janganlah. Tapi gua kalau wheelie pede sih pakai ini, bisa pasti. Soalnya torsinya lumayan gede. Ini motor MX King belum ada gua modif apa-apa. Palingan kayak cuman ini doang nih, gantungan ini kelihatan nggak? Gantungan buat belanja atau apa? Atau tas. Semoga kelihatan di kamera ya. Tuh. Mereknya VND. Tapi gua nggak bisa naruhnya, nggak bisa lurus ke atas begini, harus nyamping karena kalau ke atas dia mentok sama setir. Aduh, setir motor. Gua sebelumnya belum pernah test drive sama sekali ini MX King sama ataupun Supra GTR. Jadi ya menurut gue ini enak sih. Pertama naik MX King ini awalnya kaget juga sih, kaget karena dia tinggi. Ya kan, stangnya juga rada sporty begini, rada nunduk. Ya mungkin balik lagi karena ketinggi badan gua 169 ya. Jadi rada harus maju ke depan duduknya, tangannya. Sorry. Operan gigi enak, gigi 1 sampai 5 nggak ada keras-kerasnya, nggak ada kasar. Kopling enteng. Udah sih paling itu doang ya kayaknya. Oh, terus pembaruan dari V1 ke V2 ya, itu ada beberapa pembaruan. Kalau misalkan V1 speedometernya kan masih setengah digital, setengah analog. Yang takometernya, RPM-nya masih pakai analog. Percepatannya udah pakai digital. Nah, kalau ini full digital semuanya. Terus yang tadi gue bilang itu sennya nyatu. Sama si MX King V1 juga masih sama, apa namanya tuh, sennya nyatu gitu. Jadi kanan sama kirinya nih kayak gini nih. Tapi nggak tahu ya bisa kelihatan nggak apa kagak. Ini ada netral. Tuh, kalau gue sen kanan, di sini sen kanan, dia nyala dua-duanya gini loh. Nggak dipisah kanan kiri gitu, nggak dipisah. Jadi dia jadi satu begini. Nah, ini rada susah juga sih. Terus ada pass beam warna biru nyala pass beam. Terus ini ada kill switch. Di MX King V1 nggak ada kill switch. Terus lampu hazard juga nggak ada di V1. Ini baru di aplikasin di MX King V2. Selebihnya sama, klakson, sen, udah. Pokoknya ini doang sih, pass beam, kill switch sama hazard. Selebihnya sama, body sama semuanya. Cuman istilahnya ibarat kata facelift kalau di mobil. Kalau gue orangnya yang suka nyantai begini bawa motor, sebenarnya cukup sih 150 cc, gue nggak perlu ngapa-ngapain mesin. Nah, cuman perbedaannya nih waktu gue pakai Supra sama pakai ini, kan ini knalpotnya knalpot standar. Jadi kalau mau nyelip tuh rada nggak pede karena kita nggak ada suaranya. Apalagi motor-motor sekarang tuh suaranya halus banget. Halus. 。
Jadi gue rada nggak pede mau nyelip-nyelip, takutnya orang belakang orang depan itu nggak tahu kita lagi mau nyelip. Nah, jadilah yang kejadian yang tidak diinginkan. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Jadi ini masih ngerekam nggak sih? Masih merah nggak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Nah, gue nggak mau hal yang kayak gitu terjadi. Jadinya ya udah, gue bawa motor mendingan santai aja, nggak usah nyelip-nyelip. Coba ntar di depan gue mau lihat dulu dah, ini nyala nggak sih kamera? Merah-merahnya nggak kelihatan. Apa karena silo? Gue nggak bawa baterai cadangan soalnya ini cuma baterainya satu doang. Gue stop di sini dulu deh.